terus ada karena ininya kuncennya kuncennya beliau. Barunya nih Pak. Siap, Mbak Seli sudah? Baru masuk. Ya. Ya. Siap. Okay. Oke, selamat malam Sobat Konus semuanya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Kebetulan saya tadi sedikit lagi di jalan. Apa kabar Pak Coach Pak Mulyadi? Selamat malam Pak Coach. Mohon maaf keterlambatannya ini dan Pak Yudi dan teman-teman semuanya. Ya, saat ini kita akan memulai cermin kita curhat seputar motivasi dan potensi. Saat ini kita akan membahas tentang membangun kesadaran terhadap mulut sebagai fungsi pernafasan dan komunikasi. Nah, mungkin Pak Mulyadi, Coach Mulyadi bisa langsung dimulai Pak Coach. Terima kasih. Ya. Malam sebenarnya saya kalau dipanggil coach itu agak deg-degan loh. Panggil saya Mulyadi aja sebenarnya. Oke. Apapun yang saya sharing malam ini sebenarnya ini sesuatu yang saya alami, sesuatu yang saya jalani. Jadi kalau umpamanya nanti ada teori-teori itu saya cuma ngambil doang dari internet. Oke. Kenapa saya lebih cenderung mengajak teman-teman untuk melihat apa yang saya alami karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Oke. Nah, ini saya buka presentasi nanti ya, ini kebetulan ada Bu Dokter. Nanti beliau juga bisa bantu konfirmasi tentang berapa banyak otot, ini saya ambil dari internet. Berapa banyak otot yang digunakan pada saat kita berbicara dan segala macamnya. Ini saya bisa sharing presentasi nggak ya? Bisa, udah jadi co-host belum ya? Bisa Mas Yasin gimana tuh? Sudah saya bilang ke Mas Yasin untuk jadi co-host. Iya deh. Bisa ya. Udah kayaknya. Udah kelihatan ya? Ya. Oke, ini topik kita. Saya sampaikan sebenarnya ini series dari beberapa topik. Saya mulai itu dengan topik tentang panca indera, yaitu pernapasan hidung. Nah, kita lihat. Jadi kita tuh punya 5 panca indera. Dan kelima-lima panca indera kita ini adalah menghadapnya keluar. Jadi sebenarnya untuk melihat keluar, ya, mulai dari pernapasan adalah paling utama buat kita. Waktu awal saya ngajakin teman-teman semuanya untuk menyadari pola napas kita. Apa yang terjadi pada saat kita bernapas? Nggak tahu ini teman-teman pada sempat latihan atau enggak. Di pola napas ini saya kebetulan beberapa hari yang lalu ketemu teman yang beliau kondisinya rada sakit. Ya, jadi beliau kena penyakit tertentu, saya nggak bisa sebutkan itunya. Nah, lalu dia bilang saya nggak bisa tidur, saya berdebar-debar terus segala macam. Terus saya bilang, oke, kamu sadar nggak napas kamu seperti apa? Wah, nggak tahu saya, nggak jelas. Oke, coba kamu diam sebentar. Nah, di situ baru dia menyadari bahwa napas saya pendek-pendek, ya. Tersengal-sengal terus. Oke, sekarang kamu coba bawa napasnya ke yang bagaimana supaya bisa lebih panjang. Nah, saya bilang ya coba telentang, pegang perut, lihat ritme napasnya. Nah, dari situ dia bilang, wah ini enak sekali, saya jadi rileks, jadi tenang. Nah, itu pola napas. Ya. Yang berikutnya pada sesi kedua kita bicara tentang mata. Karena napas adalah kunci bagi kita untuk kita tahu bahwa kita hidup adalah orang. Ini ada Bu Dokter nanti diklarifikasi bahwa dokter itu harus memeriksa apakah dia masih bernapas atau tidak.
Nah, yang kedua kita bicara dengan mata, karena mata itu adalah jendela buat kita. Tapi hati-hati juga, mata itu juga kadang-kadang banyak memberikan ilusi bagi kita. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya bicara bahwa kita gunakan mata kita hanya untuk melihat apa adanya, bukan ada apanya. Karena begitu kita melihat ada apanya, muncullah gesekan yang disebut dengan stres. Ya, tapi itu nah, selanjutnya itu yang kita sudah lalui, yaitu penciuman, pernapasan, mata. Yang berikutnya kita masuk, pertama kali kita ngomong taste atau rasa atau mulut, itu kita bicara tentang fungsi sebagai alat pencernaan. Ya, pada saat itu saya bicara tentang bagaimana sih proses pencernaan di dalam tubuh kita. Pernah nggak Anda merasakan apa aja yang terjadi? Apa aja yang Anda miliki di dalam mulut? Waktu itu saya minta teman-teman untuk mulai ngerasain ada apa sih? Karena kan kita dengan mudahnya menggunakan mulut, tapi kita tidak menyadari bahwa itu ada fungsi, banyak fungsi di dalam banyak hal yang ada di dalam mulut kita. Nah, setelah itu saya bilang karena cukup panjang pembahasannya, saya bagi dua. Malam ini saya akan bicara tentang mulut berfungsi sebagai alat komunikasi dan pernapasan, ya, sebagai tidak lanjutnya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya, membangun kesadaran terhadap mulut sebagai fungsi pernapasan. Sering nggak kita bernapas dengan mulut? Boleh dinyalain itunya. Saya mau tanya, berapa sering kita menggunakan pernapasan dengan mulut? Ada yang bisa jawab atau mau jawab? Oke. Ya. Kalau Anda lagi lari, lagi olahraga, Anda akan menggunakan mulut sebagai alat pernapasan. Kalau Anda lagi flu atau hidungnya tersumbat, Anda akan menggunakan mulut sebagai pernapasan. Dan mulut juga sebagai alat komunikasi. Ini saya akan masuk. Tapi harus diingat, katanya hidung adalah alat untuk pernapasan. Mulut adalah alat untuk makan. Jadi jangan sering menggunakan mulut sebagai itu punya banyak tools di dalamnya untuk menyaring udara segala macam. Sebenarnya di mulut nggak ada. Dia akan langsung masuk ke paru-paru. Ya, tidak dianjurkan bernapas dengan mulut. Oke. Nah, ini saya ambil dari itu. Mulut tidak kalah pentingnya untuk pernapasan, dia bilang. Kira-kira ceritanya menggantikan kebutuhan yang ada di itu. Jadi kita boleh menggunakan mulut sebagai alat pernapasan, tapi jangan terlalu sering. Itu yang paling penting kita sadari. Oke. Nah, pada saat kita bernapas dengan mulut, sebenarnya kita akan mengeluarkan suara. Ada yang sadar nggak suara apa yang muncul pada saat kita bernapas dengan mulut? Boleh dibuka itunya, mic-nya? Mic. Iya. Nah, pada saat kita bernapas dengan mulut itu apa yang terjadi? Suara apa yang muncul? Suara angin, bukan? Hembusan nafas. Nah, seperti apa bunyinya? Kayak kita niup. Kayak kita niup. Ya. Nah, Betul. ternyata itu adalah asal muasal kita bisa berbicara, berkomunikasi. Oke? Nah, itu sebenarnya nggak terlalu banyak pembahasan tentang penggunaan mulut. Nah, lalu saya bilang dengan cara itulah kita bisa mulai melakukan komunikasi. Kita mulai kenal dengan bahasa. Makanya komunikasi melalui bahasa itu adalah jembatan untuk menjembati keracuan, kebingungan dengan kejelasan. Jadi kalau ada orang membicarakan sesuatu itu tidak jelas, maka dia tidak berkomunikasi sebenarnya. Sering nggak kita mendengar orang berbicara tidak jelas, ya, maksud dan tujuannya nggak jelas, banyak sekali. Apalagi kalau teman-teman nonton di TV,
para politikus berbicara, kita bingung dia ngomong apa. Nah, itu sebenarnya mereka tidak berkomunikasi. Oke. Nah, sebagai fungsi komunikasi, mulut itu punya banyak organ. Ya. Teman-teman sadar nggak organ apa aja yang ada di dalam mulut yang bisa membuat itu bersuara? Bisa sebutin nggak? Apa aja yang membuat kita bisa bersuara, kita menggunakan suara? Apa yang kita gunakan sehingga kita bisa mengeluarkan suara? Ini Bu Dokternya masih ada nggak ya? Bu Dokter ada nggak ya Mas? Ada. Masih ada. Ada, siap. Ya, saya mau nanya Bu Dokter nih, Bu. Bu Dokter, ini kalau kita berbicara itu apa aja yang kita pakai, Bu? Yang terpenting kan di udara. Dan dalam mulut itu kan ada konektivitas antara hidung dengan mulut. Makanya pada beberapa kelainan tertentu yang menyebabkan langit-langit terbuka, itu suara tidak tercipta kan. Jadi salah satu pembentuk suara itu langit-langit. Oh, langit-langit itu ya, Bu ya. Langit-langit, jadi tulang yang terbentuk di atas yang menutupi rongga hidung. Kemudian ada juga peran dari pita suara. Terus peran dari anak lidah yang kecil di atas yang kalau dalam bahasa kedokteran itu uvula. Itu yang memberikan getaran udara. Yang kalau kita buka mulut, gitu di atas itu kan dia ada getaran gitu. Makanya kalau kita ngaji kadang-kadang letak dari lidah kita di pinggir di belakang gigi depan atau di atas dari langit-langit, bunyinya akan berbeda masing-masing. Jadi intinya suara itu keluar karena ada getaran yang diciptakan di dalam mulut. Gitu. Nah, terima kasih Bu Dokter. Jadi coba kita mulai saat ini, nanti kita coba exercise, kita keluarkan suara, lalu kita perhatikan masing-masing apa yang diomongin sama Bu Dokter tadi. Mana sih langit-langit kita? Mana sih lidah kita? Kalau kita begini, apa yang terjadi? Kalau kita begini, apa yang terjadi? Kalau kita pindahkan lidah ke depan, akan muncul suara apa? Kalau kita naikkan lidah ke belakang, coba kita sama-sama latihan. Kita perhatikan, ini kebetulan untuk kita menyadari, karena itu adalah proses untuk kita menyadari. Caranya simpel sebenarnya, kita harus menutup mata kembali. Yang lagi nyetir jangan nutup mata ya, bahaya. Kita nutup mata, lalu Anda coba keluarkan suara apa aja, lalu perhatikan apa aja yang terjadi. Ya. Nah, dengan begitu pelan-pelan kita akan menyadari, oh, ada hal-hal yang terjadi yang disebutkan oleh Bu Dokter tadi, itu ada, kita mulai akan menyadari, oh, saya punya lidah. Kalau lidahnya saya tarik ke belakang, dia akan berbunyi ini. Kalau saya taruh di depan, berbunyi ini. Kalau lidahnya saya diamkan, apa yang terjadi? Gitu loh. Nah, proses inilah yang saya bilang adalah proses untuk membangun kesadaran. Karena kita bisa ngomong, apa aja kita omongin, tapi kita nggak sadar. Oke, ini kita punya 1 menit. Kita mulai tutup mata. Silakan Anda mau keluarkan suara apa saja, tapi sadari. Ya, kita mulai dari sekarang. Ya, selesai. Nah, siapa yang mau sharing? Apa yang disadari mulai? Siapa yang mau Siapa yang mau sharing? Mau bagi? Dari tadi kita menyadari apa yang Anda ketahui sekarang?
Kalau saya mengucapkan A, itu apa yang terjadi? Apa yang bergerak di dalam mulut saya? Lidah. Ada yang nyadarin nggak? Lidah, terus apa lagi? Ini tenggorokan. A. Ada lagi Kak? Siapa lagi? Ingat, ini adalah proses untuk menyadari. Tadi masalah istilahnya ini pita suara apa? Itu istilah, tapi kita harus sadar bahwa kita punya hal-hal seperti itu. Tanpa kita menyadari ini, kita akan lupa dan kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan. Ini saya ambil dari ini ada suara, bisa tebak nggak? Bunyi suara apa saja yang bisa dikeluarkan oleh kita tanpa menggerakkan lidah? Huruf A. Terus apa lagi? U. D. O. Ayo, G. D. O. J. D. Oh, nggak bisa. Coba yang tanpa harus menggerakkan lidah. Nah. U. Ya, U. U. A. U. E. Enggak. E berubah lidahnya. Berubah ya? I. I berubah juga. Ada 3 huruf. Dan ini berlaku bukan hanya untuk berlaku bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semua hal. G, udah G. belum ya? O. G. G nggak bisa, G berubah. G. Udah ya tadi. O nggak bisa, O nggak bisa. Lidah berubah, lidah mengecil. Di bawah sih lidahnya. Oke, caranya gini untuk tahu. Anda ambil napas, lalu hembuskan napas itu dengan posisi pertama bibir terbuka. Keluar huruf apa? A. Terus tutup dikit. Ya, habis itu tutup dikit bibirnya. I. U. Nggak bisa I berubah. I gini lidahnya. Terus yang satu lagi? H. A. H berubah. H. Jadi kalau kita ambil napas, kita hembuskan aja napasnya tanpa menggetarkan lidah, hanya 3 huruf yang bisa muncul dengan membuka bibir. Ya, ini ya. A. U. Baju dari Kak. Coba. M yang satunya lagi. Ya, jadi cuma hanya bibir atas sama bibir bawah dibuka, ditutup sebagian jadi U, yang ditutup habis jadi hanya 3 itu aja. Selebihnya harus menggerakkan lidah. Nah, makanya disebut itu ada suara alam semesta. Aum. Ya, binatang pun kalau ada ya aum. Nah, jadi kalau orang India itu punya chanting aum. Itu sebenarnya itu. Jadi 3 itulah yang kita tanpa menggerakkan lidah. Selebihnya kita harus menggerakkan lidah sebagai alat komunikasi. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa yang diceritakan sama Bu Dokter tadi, ya. Ini adalah otot-otot pada saat kita berbicara. Banyak sekali otot yang bekerja. Nanti saya punya listnya. Cuma saya nggak akan cerita banyak. Saya juga bukan ahlinya di sini. Jadi ada banyak otot yang membantu kita untuk bekerja, untuk berbicara, berkomunikasi. Tapi kita nggak usah hafalin lah otot ini apa namanya. Yang penting kalau kita bisa menyadari pada saat kita berbicara, otot itu, oh ini ada otot ini yang bergerak, ada otot yang begini. Itu sangat bagus sekali. Jadi namanya kita nggak peduli namanya, yang penting kita menyadari fungsinya. Ya mungkin untuk yang teman-teman
di bagian apa namanya kesehatan segala macam, mungkin mereka butuh. Tapi untuk kita sehari-hari nggak perlu. Kita hanya menyadari kalau saya berbicara, ada sedemikian banyak otot yang bekerja untuk saya, untuk menghasilkan satu komunikasi. Ya, nggak sedikit ini, banyak ototnya. Dan mereka berfungsi membantu kita untuk berbicara. Ini masing-masing ceritanya, saya nggak akan bacain satu-satu. Oke. Nah, ini nanti mungkin ada Bu Hairunisa yang pahamlah dengan ini ya. Saya nggak akan bacain. Tapi bagi saya sekarang, bagi saya ngajak teman-teman, Anda sadari aja pada saat Anda berbicara. Pelan-pelan nanti tutup mata, sadari, oh yang ini, oh ini bergerak, ini nggak bergerak. Tugasnya, kenapa kita harus menyadari? Dengan kita menyadari, kita mulai mengenali. Mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, kalau kita sadar dengan hal-hal seperti ini, ya, saya percaya mulai besok Anda akan berhati-hati berbicara. Anda tidak akan mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang nggak perlu. Kenapa? Sedemikian banyak yang bekerja untuk Anda untuk mengeluarkan satu kata-kata. Jadi nggak perlu diajarin, oh itu nggak sopan segala macam, nggak perlu. Kita sadar aja, ngapain saya wasting of my energy saya ini menggerakkan otot untuk sesuatu yang nggak perlu. Ya. Bayangkan nanti kalau Anda lagi marah dengan emosinya segala macam, itu banyak sekali otot yang bekerja, banyak sekali energi yang kita buang. Padahal kita, kalau energi terbuang, ya posisi kita jadi lemah. Ya. Imun kita juga jadi lemah. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Nah, ini yang harus kita mulai sadari. Sadari aja. Kalau saya begini, apa yang terjadi? Saya begini. Cara menyadari adalah paling utama adalah kita tutup mata. Ngomong, tutup mata. Perhatikan. Tadi kayak A, U, O. Yang tadi Bu Hairunisa bicara bahwa kalau ini digetarkan, suaranya berubah. Sadari. Disadari satu persatu, kita sadari. Nanti kita mulai paham dengan diri kita sendiri. Mulai kita menyadari napas dengan menggeser gerakan badan, ya. Kalau Anda menyadari, kalau Anda tangannya terbuka begini, napasnya itu dengan tangan tertutup, napasnya berubah. Pola napasnya berubah. Nah, kalau kita sadari, kita mulai paham dengan diri kita sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau saya bernapas tersengal-sengal? Nggak usah ke dokter kalau kita bernapas tersengal-sengal. Jamin Anda posisinya pada kondisi yang tidak fit. Pasti ada yang nggak beres dengan tubuh. Sama juga kalau mulut nggak ngerasa apa-apa hari ini, dengan apalagi dengan corona, kita udah mulai curiga. Ini kok mulut nggak kerasa pedas, nggak ada apa. Ini pasti ada yang nggak beres dengan diri saya sendiri. Nah, dengan kita menyadari hal-hal seperti itu, maka tubuh kita akan menjadi semakin bersahabat dengan kita. Kita semakin kenal siapa kita. Baru pelan-pelan kita akan mengenali siapa diri kita. Nah, oke. Sampai di sini. Pertanyaan nggak? Lebar. Nah, kita punya lidah. Sama, lidah itu disampaikan punya banyak sekali sensor di situ. Ya, bagi yang suka makan pedas itu, kalau kita kepedesan, tubuh kita memberitahu, itu nggak cocok, itu kepedesan, nggak bagus, ini kepanasan. Kita harus menyadari bahwa, oh yang ini jangan deh. Karena dia sudah memberikan sensor. Kita sekarang hari ini kebanyakan kita lupa. Badan kita itu banyak sekali sensor yang memberitahu kita tentang sesuatu. Tapi apa yang kita lakukan, kita ignore, kita abaikan. Ya sama aja kalau hari ini yang punya mobil, yang ada sensornya, tateto, dia bunyi, tetap aja kita jalankan, apa yang terjadi? Ya kita akan mungkin nabrak atau apa. Sama dengan diri kita. Banyak sekali sensor-sensor yang sudah ada built-in di dalam diri kita yang kita abaikan. Terutama nih, mohon maaf, kadang-kadang
ibu-ibu senang makan pedas. Wah, hampir keringetan pedas. Di lidah udah ngasih sensor. Ya jangan heran kalau di perut nanti dia berontak. Karena sensornya sudah ngasih tahu. Lidah itu akan memberi, kalau kita akrab dengan lidah kita, dia akan memberitahu kita bahwa makanan ini layak kamu makan, makanan ini tidak layak kamu makan. Makanan ini istilahnya itu menjadi racun buat kamu, makanan ini. Dia akan memberitahu itu. Hanya dengan mengecap, dia tahu. Nah, kalau ditanya bagaimana prosesnya, membangun kesadaran. Karena semua itu sudah lengkap di dalam diri kita. Tinggal kita yang membangun kesadaran itu. Oke? So far ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya mau lanjut. Ini yang cerita tadi Ibu Dokter, nanti kapan-kapan kita bisa bertanya lebih detail apa fungsinya dan segala macamnya. Tapi fokus saya tidak ke hal-hal seperti itu, tapi fokus saya adalah bagaimana kita menyadari, hanya bercerita tentang kesadaran. Nah, ini juga ada pengaturan gerak lidah. Ini kalau kita sadari, satu-satu otot itu bisa nanti pelan-pelan kita atur. Ya, saya pernah nonton di YouTube, ada orang di Amerika sana, dia cabut gigi tanpa menggunakan anestesi ya Bu. Ya, dia operasi gigi. Dia cuma duduk, diam, meditasi, dia operasi gigi. Yaitu yang disuntik ke mulut untuk nyabut gigi itu anestesi ya Bu ya? Ya, betul. Nah, si orang itu tanpa anestesi dia bisa dilakukan. Berdarah-darah dia bisa ngontrol rasa sakit itu. Nah, kita pun sebenarnya bisa melakukan itu. Seandainya kita menyadari. Pernah untuk ngangkat tumor di tulang rahang. Tanpa anestesi. Ya, jadi pakai kesadaran yang dia miliki. Oh, dia melakukan proses meditasi ya, Bu? Fokus pada satu hal yang dia senangi. Tuh. Ya kan? Ternyata di kita juga sudah terjadi. Jadi kita bisa men-shifting. Jadi kita kalau di dalam orang yoga itu orang yang yogis itu dia bilang dia bisa mengalihkan atau memutus informasi dari saraf yang dilakukan proses penyembuhan atau operasi segala macam. Jadi dia potong informasi bahwa itu sakit. Nah, tapi kita harus menyadari. Tadi kata Bu Dokter pernah melakukan, orang itu fokus ke tempat lain. Dia memindahkan fokus. Memindahkan fokus itu harus memindahkan kesadaran. Oke. Nah, itu yang akan terjadi. Oke. Nah, ini secara umum, ini udah konteksnya ke sosial, ke bagaimana kita. No matter what is job katanya, apapun pekerjaan kamu, 5% itu dari nilai akademis, 15% dari pengalaman, 80% itu dari komunikasi. Jadi kalau kita sadari bahwa kita punya otot banyak sekali untuk berkomunikasi, berbicara, maka kita harus sekarang mungkin harus hemat-hemat berbicara. Makanya di orang-orang yang praktek yoga atau yogis, mereka melakukan apa yang disebut dengan puasa bicara. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran lagi. Yang tidak perlu dibicarakan, nggak usah diomongin. Yang perlu dibicarakan, dia omongin. Nah, hal-hal itu. Nah, itu yang saya sebut kita membangun kesadaran-kesadaran. Jadi di dalam diri kita tuh banyak sekali yang kita tidak sadari. Malam ini dengan latihan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kita rada cepat nih, nggak masalah. Oke? The single biggest problem in komunikasi pada saat kita berbicara, that ilusi is take a place. Jadi kalau orang ngomong gini, dia itu berbicara menyakitkan hati saya.
itu apa yang terjadi sebenarnya? Pembicaraannya yang menyakitkan hati, cara dia bicara yang menyakitkan hati, atau ilusi yang kita miliki? Ilusi ya, bukan? Ya. Jadi sebenarnya jadi orang berkomunikasi hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya dulu, kalau kita lihatlah apa adanya, apa yang diomongin, kita lihat aja itu. Sama juga dengan komunikasi. Kita lihat saja apa yang diomongin, tanpa harus kita melakukan penilaian. Jadi ini yang terjadi. Banyak dari orang itu untuk melihat kita berkomunikasi, nggak pengen cari pengertian dari apa yang dikomunikasikan, tapi dia sibuk bagaimana cara mengcounter dari pembicaraan itu. Ya, kembali lagi, kalau kita dengerin orang ngomong, itu kita dengerin orang ngomong atau kita banyak menilainya? Ya, umumnya, in general, orang banyak, oh dia tuh ngomong ini, kembali lagi. Nah, dengan kita menyadari sedemikian banyak hal yang kita miliki di dalam mulut kita, dan dari aturan, dari bagaimana keluar udara segala macam, harusnya kita fokus hanya untuk mendengar pembicaraan orang lain. Mendengar aja. Nggak perlu kita fokus untuk merespon. Nah, ya kan? Jadi hari ini kita basically sampai di sini itu udah selesai kita dengan proses komunikasi. Ya, ada satu lagi fungsi di dalam mulut kita, itu kita punya lagi yang namanya sensor amandel. Dulu waktu saya masih kecil, amandel saya sering radang. Pada saat itu dokter menyarankan amandelnya dipotong. Baru sekarang saya tahu bahwa amandel itu adalah, kalau di dalam mobil itu adalah salah satu alarm. Sebenarnya bukan amandelnya yang dipotong harusnya, tapi pola makan saya yang harus diberesin. Ya kan? Kenapa? Amandel saya radang itu karena apa? Karena intake yang saya ambil, yang saya masukkan ke dalam mulut saya nggak beres. Dulu saya sering radang amandel itu pada saat saya sering hobi-hobinya minum es. Terlalu dingin masuk ke mulut saya, dan itu kita senang sekali. Ya, habis makan panas-panas, minumnya es teh botol, atau kalau mau di restoran Padang, minumnya es teh. Ya, mulut kita bingung sebenarnya. Dan di dalam mulut kita tuh banyak sekali kelenjar-kelenjar hormon untuk membantu pencernaan. Nah, mereka tuh udah punya fungsi masing-masing, tapi dengan perilaku hidup kita hari ini, itu hormon itu jadi kita mati. Usahakan minumlah dengan air hangat. Apa yang kita lakukan hari ini, yang saya sering lakukan adalah makan, minum sama air dingin dan air gula. Minum Coca-Cola. Apa yang terjadi? Enzim yang ada di dalam tubuh kita dan kontrol di dalam tubuh kita yang mengatakan bahwa kamu sudah kenyang, sudah cukup makannya, karena gula itu membuat kita selalu merasa lapar. Akhirnya kita makan terus. Makanya di Amerika hari ini 40-50% orang Amerika yang dengan fast food-nya segala macam itu obesitas sekarang. Dan menyedihkan sekali kalau di Afrika orang mati karena kelaparan, di Amerika orang mati karena kekenyangan, kegemukan. Nah, Indonesia sekarang sudah mulai ngikutin nih. Ya. Yang saya lihat yang paling gampang adalah banyak orang katanya tidak mampu di Indonesia. Coba nanti teman-teman kalau lihat orang yang ngantri untuk dapat sembako, ya,
untuk dapat jatah lebaran tuh sembako lebaran ya atau kurban, nggak ada badannya kurus kering, benar nggak? Ya Pak Yudia di kampung gimana? Gemuk-gemuk semua. Katanya mereka kurang makan, katanya mereka nggak punya penghasilan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita tidak menyadari. Makan pun sebenarnya kita sudah punya di mulut kita, itu sudah ada alarm-alarmnya. Nah, sekarang kita sadari sama-sama mulai hari ini. Sekarang kan kita mulai menyadari. Kalau mau makan, berhenti sebentar. Ini saya mau nyadarin dulu nih. Apa yang terjadi dengan rongga mulut saya? Kalau mau ngomong, sebelum keluar omongan, stop dulu nih. Apakah pembicaraan ini akan wasting of my energy atau enggak? Ingat, sekian banyak otot, sekian banyak energi yang harus saya keluarkan untuk ngomong sesuatu. Apalagi kalau Anda ngomong itu dengan emosi, dengan marah-marah. Itu banyak sekali energi yang keluar. Makanya orang bilang, silent is golden. Is gold, ya. Itu sebenarnya di situ. Oke? Nah, saya kalau teman-teman mau latihan chanting Aum, itu sangat baik. Yang tadi saya bilang. Anda bisa melatih pernapasan, Anda juga bisa melatih pita suara. Makanya penyanyi-penyanyi itu suaranya bagus-bagus itu karena mereka latihan dengan hal itu. Nah, kalau Anda mau, Anda latihan chanting Aum itu. Itu bukan agama kok. Itu benar-benar latihan biasa. Anda mengembuskan napas. Nah, orang yoga mengatakan kalau Anda mengembuskan napas itu dengan lama-lama dia kuat napasnya. Itu kan bergetar semua. Nah, saya melakukan itu. Saya sering melakukan latihan seperti itu. Itu juga memperkuat pernapasan saya dan juga membersihkan, katanya kan ini juga ada kotoran kan. Nah, itu juga membersihkan hal terjadi di dalam diri kita. Oke, saya rasa materi udah selesai nih dari saya. Gimana, ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan, kita sharing aja. Saya sharing sedikit pengalaman tentang makanan, boleh? Boleh, silakan. Boleh. Jadi untuk kesadaran makan, saya koreksi sedikit, sebenarnya di mulut itu bukan hormon, tapi enzim. Enzim, ya betul, enzim. Ya, di dalam itu ada kelenjar ludah, terus ada enzim peptida, terus ada beberapa lah jenis enzim dalam mulut. Jadi waktu kita mengunyah makanan, sebenarnya kalau kita berkesadaran, makanan itu penting atau enggak bagi tubuh kita, yang pertama kali diolah oleh mulut kita itu waktu kita mengunyah, secara refleks ludah itu akan membasahi makanan kita. Secara refleks. Nah, pada waktu kita mengunyah, ternyata makanan itu tidak basah, maaf kata ya, jadi ikhlaskan aja itu makanan dikeluarkan aja. Artinya tubuh kita lagi tidak perlu bahan tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bukan juga suatu kebetulan tiba-tiba kita lagi makan nih. Waktu kita lagi makan, tiba-tiba, kok ini makanan lebih asin ya? Yang satu bilang, enggak, gue ngerasa lebih enak, kata yang satu. Kalau aku asin, gitu. Ya udah, kalau memang kamu ngerasa asin, stop. Berarti kadar garam yang di situ sudah tidak cocok lagi buat kita, gitu. Nah, salah satu sebelum kita memulai untuk makan, apalagi kalau kita milih makanan gitu ya, makanannya banyak gitu. Pertama kali lapar matanya dulu tuh kan, kita lihat, setelah kita lihat kita bicara dulu nih, kita sapu dulu tuh semua. Seret, sapu, lihat makanannya sampai mana yang paling kita inginkan. Nah, itu mata dulu yang ngasih penilaian kan. Oke, kita ambil. Begitu kita ambil di piring,
kita cacah dia jadi beberapa bagian. Nah, disitulah artinya kita sadar makan sedikit-sedikit, waktu sedikit itu nikmatin. Nikmati bener nggak yang keluar taste-nya, keluar enggak ludahnya. Kalau udah, kadang-kadang kita makan itu tiba-tiba makanannya banyak nih, masuk di antara gigi sama tulang pipi gitu ya, sama mukosa, sama otot kita yang di pipi. Kok makanannya jadi banyak di sini? Kadang beberapa orang yang kadang-kadang suka membantu dikeluarin gitu ya. Nah, itu salah satu penanda marker bahwa makanan itu tidak penting dalam tubuh kita. Nah, itu salah satu cara berkesadaran kita untuk menilai suatu makanan. Cuma yang menjadi suatu masalah adalah kadang-kadang kita kalau makan tidak fokus di makanannya, justru fokus di ngobrolnya. Jadi waktu ngobrol kita sampai tidak bisa menilai makanan itu diterima apa enggak dengan baik kalau tubuh kita gitu. Itu aja kesalahan kita sih. Terima kasih Bu Dokter. Oke. Nah, itu juga satu hal yang menarik sebenarnya, bahwa di dalam tubuh kita itu kita punya banyak sekali yang saya sebut dengan sensor, ya. Makan itu adalah intake yang paling penting buat kita. Seharusnya cara kita makan adalah kita memberhentikan semua aktivitas lain. Jadi handphone ditaruh segala macam, kita fokus menikmati makanan. Nah, tadi kata Bu Dokter tadi, scanning dulu makanannya. Nah, ada kita scanning, habis itu kalau ada waktu kita tutup mata. Setelah kita scanning kita tutup mata. Biarkan di dalam diri kita mengatakan saya mau yang ini. Saya mau yang ini. Tapi kadang-kadang kita nggak sempat hari ini. Iya. Ya, apalagi ada yang ngantri di belakang, gitu loh. Nah, seharusnya makan itu kita punya ritual seharusnya. Ya, hanya ritual kita sendiri karena saya pernah menyampaikan hal yang sama dengan salah satu teman saya di Bandung. Kebetulan beliau berusaha menurunkan berat badan. Lalu saya sampaikan hal yang seperti ini. Saya bilang, coba kamu sebelum makan bangun kesadaran dulu untuk makan. Ya, caranya adalah lihat makanannya, lalu kembali lagi sebelum makan tutup mata dan lihat apa yang diminta oleh tubuh. Dan siapkan waktu untuk makan sendirian. Minggu depannya kita ketemu lagi, dia turun 3 kilo. Ya, jadi dia bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma melakukan hal yang itu, saya turun 3 kilo. Lalu makanan yang dia pilih, tadinya dia senang bakso. Sekarang, begitu dia menjauhi bakso. Dia malah mendekati yang lain. Nah, itu saya bilang, ya udah, sensor kamu sudah mulai hidup kembali. Nah, mungkin kita begitu ya Bu Dokter ya, kita mesti mencari waktu untuk makan. Bukan untuk makan, hari ini kita makan banyakkan ngobrolnya, benar, saya setuju. Bahas apa, mulut kemana, pembicaraan kemana, sendok kemana, ya. Iya, seringnya gitu. Nah, sama juga dengan halnya bernapas. Bernapas sebenarnya kita harus benar-benar menyadari. Karena tanpa kita menyadari apa yang terjadi dengan napas kita, ya banyak orang yang sekarang tahu-tahu mendadak sakit. Padahal napasnya udah dari kemarin-kemarin udah ngasih tahu. Ini ada yang nggak beres nih, ada yang nggak beres nih, ada yang nggak beres nih. Nah, yang saya alamin pribadi, kalau saya badannya mulai nggak beres, itu pasti nuntut. Saya dituntut untuk olahraga. Itu saya pribadi ngalamin. Begitu saya dituntut, wah badan saya kok maksa untuk ada keinginan untuk olahraga, untuk lari, untuk ini, untuk itu. Itu saya udah mulai, ini ada indikator nih. Ada yang nggak beres, saya paksain olahraga. Benar, begitu selesai olahraga, keringetan, selesai. Itu yang disebut dengan kita membangun. Nah, itu kira-kira. Ada lagi yang mau sharing lain? Atau kita mau diskusiin, kebetulan ini ada Bu Dokter. Mana? Pak Yudi, Bu Erni, dia. Silakan di answer kalau ada pertanyaan. Ya, siapa? Silakan. Mas Yansa.
Karena minggu depan kita akan masuk dengan telinga. Jadi kita membangun kesadaran untuk mendengar. Saya mau ada sedikit pertanyaan nih, Pak. Ya. Sedikit ya, ada sedikit nggak sinkron gitu loh antara apa yang diomongin dengan yang pengen kita omongin, kadang-kadang suka beribet gitu loh Pak, atau apa ya, sedikit nggak fokus gitu loh, tiba-tiba ngomong apa yang mau diomongin tapi yang keluar bukan itu gitu loh Pak. Itu faktor ada yang kedengeran nggak ya? Saya putus-putus jadi nggak kedengeran. Ya, sorry. Ya, tadi sinyal saya hilang tadi. Ya, sorry. Saya ulangin lagi Pak. Kadang-kadang ini pengalaman sendiri ya. Kalau saya lagi ngomong, kadang-kadang apa yang saya omongin kadang-kadang nggak sinkron dengan apa yang ingin saya ungkapkan gitu loh Pak. Itu kedengeran nggak ya Pak ya? Kalau saya cuma nangkepnya kadang-kadang pada saat Anda mau ngomong, tahu omongannya nggak nyambung, betul nggak? Iya, ngomongannya apa yang ingin kita keluarkan nggak sinkron dengan apa yang ingin kita bicarakan gitu loh Pak. Itu okay. Apakah karena fokus atau karena pikiran atau bagaimana ya Pak? Apa ada mungkin Bu Dokter juga bisa bantu untuk konfirmasi Bu? Apakah mungkin ada satu penyakit gitu Bu? Ya seperti itu. Oke, hari ini kita hanya membahas tentang alat bicara, which is mulut. Nah, kalau subjek pembicaraan, ya subjek pembicaraan, konteks pembicaraan itu nanti kita akan bicara pada saat kita bicara tentang controllernya yaitu otak. Ya, jadi secara umum saya begini. Kadang-kadang kita ingin berbicara tentang A, lalu kita lupa muncul dengan B. Nah, hal itu ini saya pada saat saya berbicara itu, saya bicara saat ini pun otak saya punya banyak sekali, mungkin punya ribuan yang terjadi dalam otak saya. Nah, itu yang kita sebut dengan fokus kata orang. Orang-orang bicara bahwa saya kurang fokus sehingga saya mau ngomong apa tadi saya lupa. Atau malah kebawa ke tempat yang lain. Atau tadi ngomong apa ya? Saya bingung sendiri. Nah, itu juga. Nah, itu kembali nanti kita menyadarinya bukan di sini karena mulut hanya fungsi untuk untuk sebagai media bicaranya saja. Dia bukan controller pembicaraan. Konteksnya nggak ada di dia. Nggak ada di mulut. Itu konteksnya ada di otak nantinya. Nah, gitu. Mungkin Bu Dokter bisa nambahin Bu dari sisi kedokteran. Masih di mute Bu. Mute Bu Dokter. Oke. Iya. Singkat aja. Memang topiknya nggak pas untuk ditanyakan saat ini karena permasalahan yang ada di situ adalah kalau kita bicara dari segi NLP, di dalam informasi kan tadi ada 5 panca indera tadi. Kemungkinan faktor dominan yang diterima oleh Ibu Dia itu ada di visual. Karena orang visual itu kadang-kadang memiliki peta gambaran yang lebih cepat. Jadi di dunia itu ada banyak gambaran-gambaran sehingga terkadang pada saat kita akan berbicara muncul gambar yang berikutnya, muncul lagi gambar berikutnya. Habis itu mengalami distraksi. Mana nih yang mau aku sampaikan duluan? Loh kok ini udah keluar duluan seperti itu. Nah ini kembali lagi
itu bisa dilatih nanti. Jadi mungkin dijadikan satu topik aja itu Pak Yudi. Jadi ada map peta pikiran manusia yang mana dengan 5 panca indera itu saja kan bisa kendali-kendali yang bisa kita hadapi terhadap suatu peristiwa atau suatu kejadian, apa yang ingin kita sampaikan, itu nanti bisa dilatih seperti itu. Itu dia, saya setuju itu sama bisa Pak jadi topik berikutnya. Iya, jadi Mungkin- topik berikutnya tuh. Ya. Iya. Next topik Mungkin ya. Bu dokter bisa bicara itu dari NLP. Pak Mulyadi, aku mau nanya, Ya. saat kita berlatih nafas, kan ada beberapa latihan pernafasan untuk kita mengendalikan karena mulut kita itu kan hanya sebagai suatu media gitu ya, suatu alat untuk kita mengeluarkan suara atau pendapat kita. Untuk latihan agar kita bisa lebih mengontrolnya, pernafasan apa yang lebih baik? Kan ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, seperti itu. Mana dari jenis pernafasan ini yang terbaik untuk kita melatih? Oke. Dari pengalaman Pak Mul. Jadi gini, kalau saya kebetulan karena gini, dari sisi pernapasan itu sendiri kalau kita pilah-pilah tuh banyak sekali. Ya, iya, ada napas ini, napas ini. Tapi saya lebih ngambil yang gini, karena masing-masing tubuh kita ini sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Ya, jadi kalau saya nanti ingat ini saya napas dada atau jadi bingung saya, karena tubuh saya sudah tahu yang saya lakukan adalah saya menyadari tubuh saya, biarkanlah tubuh saya yang melakukan proses, jangan saya ngarah-ngarahin. Karena hari ini tuh banyak sekali saya dengar orang harus begini, itu ribet. Iya. Nah, jadi biarkanlah tubuh kita yang sudah sangat canggih ini untuk mengontrolnya, gitu loh. Nah, karena gini, ini juga agak nyimpang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan kita sekarang adalah konflik antara kontrol tubuh dengan memori yang ada di otak. Iya. Itu yang konflik. Itu nanti kita harus ada sesi sendiri untuk menyadari mana yang dikontrol tubuh, mana yang harus kita serahkan kembali ke otak. Nah, hari ini karena kita banyak sekali mengasah otak, yang kita asah kan otak sekarang. Fungsi-fungsi logis, segala macam, itu yang kita asah di pendidikan. Tapi kita proses menyadarinya itu agak kurang hari ini. Nah, proses menyadari itu adalah kembalikan aja. Kata Ibu tadi, pada saat kita bicara, yang mana, napas yang mana? Kembali kita lihat. Kalau kita mau bicara tegas, nanti napasnya akan ngatur sendiri. Dia akan keluarkan napas dari perut, otomatis. Kalau mau napas ini, dia akan keluarkan dari itu. Tapi coba gini, kalau kita mau bicara tegas, kita atur dari dada. Nggak ketemu dia. Nggak akan ketemu. Jadi dia sudah punya. Yang penting buat kita ada sadari aja, ini saya mau ngomong apa nih? Saya mau bicara seperti apa? Nah, pada saat kita bicara, kita akan attach satu lagi yang kita sebut dengan emosi. Nah, kalau kita attach emosi, maka ceritanya akan berbeda lagi. Makanya ada orang yang pintar sekali membuat cerita sehingga kita bisa nangis semuanya karena dia attach emosinya sedemikian rupa. Orator pintar sekali dia membuat itu. Dia juga nggak menyadari sebenarnya mana yang harus dilakukan, tapi dia tahu otomatis. Nah, yang hari ini saya mau bangun ke teman-teman adalah sadari aja itu, kamu mulai menyadari tentang diri kita sendiri. Gitu kira-kira, Bu. Oke, makasih. Iya. Jadi kan saya nggak mau complicated dengan terlalu banyak ini itu, karena waktu saya ikut latihan macam itu banyak sekali yang ngajarin harus begini. Pulang-pulang saya bingung sendiri. Oke, lanjut. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya silakan. Teman-teman.
Mbak Erni mungkin ada mau nanya? Ya. Saya, Mbak. Pak Yudi. Ya. Pak Gus Mulyadi tadi kan mempresentasikan terkait yang itu ya, persen untuk dari mulut itu penting sekali ya, terus tadi faktornya beberapa persen, 80% kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, komunikasi komunikasi kan berkaitan dengan mulut. Nah, berarti ketika mulut itu ada masalah, maaf seperti sakit gigi atau sariawan lah contohnya ya, otomatis bisa mempengaruhi dari komunikasi kita sendiri kan ya. Nah, itu bagaimana menyikapi hal itu? Ya, itu berarti gini. Jadi gini, jadi tadi saya sampaikan tadi adalah kalau tidak penting banget, nggak penting banget, lebih baik kita diem aja. Ya, untuk apapun, kalau nggak penting banget dan itu tidak punya makna sama sekali, kita yang penting diem aja. Apalagi tadi kata Pak Yudi adalah, sekarang mulut saya ada gangguan. Ya kita beresin dulu gangguannya deh. Yang lain-lain nanti dulu aja. Karena nanti kalau kita lagi gangguan, ya gangguan listrik di rumah, gangguan mobil, kita paksakan, itu akan berantakan. Akan berantakan. Apapun yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita lagi nggak sehat, lagi ada masalah di sana-sini, kalau nggak perlu keluar rumah, ya nggak usah keluar rumah. Nah, itu sangat penting buat kita. Karena kadang-kadang sering kita memaksakan. Lagi pusing-pusing kita keluar rumah. Apa yang terjadi? Gitu. Sama, lagi sariawan kita pengen ngomong. Ya, sengsara. Ya kan? Ya. Orang juga pikir, ini ngomong apa sih? Kira-kira itu aja. Sadari aja diri sendirilah. Meskipun sebenarnya hobi ya, hobi ngobrol, tapi ketika ada sesuatu di mulut kita ya harus berhenti gitu ya. Harus berhenti. Jadi ada kemarin itu saya sempat ada teman yang ajarin gini, kalau kamu bisa menghemat kata-kata, dari apa yang mau kamu bicarakan itu tadinya kamu membutuhkan 100 kata, sekarang kalau kamu bisa reduce menjadi 50 kata, itu baik sekali. Karena apa? Energi yang kamu butuhkan untuk mengeluarkan kata-kata itu akan berkurang. Dan badan kamu akan punya banyak energi. Kira-kira seperti itu. Nanti juga sama di pikiran. Kalau pikiran itu nggak usah banyak mau dipikirin, ya. Kayak saya di Jakarta ini lagi duduk di kamar mikirin apa yang terjadi di Taliban sana, di Afghanistan. Nggak ada hubungannya sama saya. Ngapain saya pusing-pusing? Ya kan? Atau mikirin kemarin ada banjir di Cina, apa hubungannya sama saya? Nggak usah dipikirin lah. Atau ada orang kecelakaan yang di mana gitu, nggak usah dipikirin. Jadi banyak pikiran itu pinter enggak, stres iya. Ya, oke. Oke, kita udah lewat jam 8. Terima kasih. Ya. Kita udah lewat jam 9, masih ada lagi? Ya. Ya, Mbak Seri silakan. Siapa? Oke, terima kasih Coach Mulyadi buat perannya untuk topik kita yang sangat menarik malam ini, dan terima kasih juga untuk masukan dan juga diskusinya juga dengan Bu Dokter. Kita sangat terbantu sekali nih dengan pemaparannya yang sangat details, dan juga kepada Pak Yudi dan Mbak Erni, Pak Yansyah, Pak Fuad, Pak Yandri, dan semuanya untuk kehadirannya malam ini. Semoga apa yang menjadi bahasan kita malam ini berguna untuk kita ke depannya, dan kita juga lebih ditunggu lagi untuk topik-topik berikutnya yang pastinya akan sangat menarik lagi, lebih menarik lagi, dan pastinya sangat seru sekali. Gitu. Mungkin sebelum diakhiri,
ada closing statement Mbak Dia. Ya. Nah, dari jadi gini, Pak Mulyadi. Mungkin sebelum diakhirin saya ngusul nih Pak Yudi dengan tadi usulnya Bu Dokter itu yang masalah apa tadi fokus pikiran dengan NLP. Mungkin salah satu sesi nanti kita masukkan ini Pak Yudi. Ya, dengan Bu Dokter. Nah, pada saat mungkin saya akan lebih baik tuh ini kan saya akan habiskan telinga, habis itu rasa, setelah itu kita akan masuk ke menyadari pikiran. Nah, di situ kita bisa masuk dengan itu. Ya. Pada saat kita menyadari pikiran, nanti kita kombinasi, Bu. Ya. Kita kombinasi, kita bisa bahas tentang itu. Bagus, itu usul aja. Bagus. Oke? Siap. Oke, itu aja. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa latihan. Karena percuma kita lakukan webinar ini tapi tanpa latihan. Karena semua itu harus dialami. Kita nggak bisa ngomong apa aja. Teori itu paling banyak. Tapi kalau nggak latihan nggak akan kemana-mana. Jadi latihan menyadari napas. Nggak usah terlalu ribet. Napas itu milik Anda sendiri. Anda tahu sendiri. Mulut itu milik Anda sendiri. Ya, nggak usah ribet tanyain mulut orang lain. Mulut itu milik Anda sendiri. Mulai sadari mulut saya. Lidah saya sendiri, sadari. Mata saya sendiri, sadari. Jadi kalau tidak pernah latihan, ya kita nggak pernah tahu. Nggak pernah nyampe. Itu aja dari saya. Jangan lupa latihan. Oke? Yep, silakan. Ya, mungkin kita kembali pada Pak Yudi. Foto bersama ya, Mas Yazid. Foto bersama. Siap, Pak Yudi. Dihitung ya. Buka kamera dulu. Dibuka kamera. Baik, Pak. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Udah. Siap. Udah selesai. Lagi. Pak Fuad belum siap tuh. Ayo. Pak Fuad masih di jalan sepertinya. Pakai helm. Ya udah. 1, 2, 3. Udah. Sudah, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Mas Yazid ya. Terima kasih banyak Pak Yudi juga. Ya, ditunggu